Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita, yes. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Harapannya kalian tetap sehat dan selalu mengikuti himbauan dari pemerintah untuk selalu berada di rumah. Baiklah anak-anak yang terkasih, mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya menghimbau agar kalian terus meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh. Untuk itu saya menghimbau kepada kalian semua, untuk yang pertama, silakan berdoa secara pribadi sebelum dan sesudah pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua, silakan kalian menyimak materi yang akan saya sampaikan dari awal sampai dengan akhir. Dan kemudian silakan kalian catat materi di buku catatan. Kemudian yang keempat, setelah kalian mencatat, saya akan memberikan tugas dan silakan tugas diketik pada Microsoft Word lalu dikirim melalui Google Classroom, atau bagi yang tidak memiliki fasilitas laptop atau komputer, tugas boleh ditulis di buku PRPS, kemudian difoto dan dikirim melalui Google Classroom. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasar 4.16, menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah. Nah, di sini kita diberikan dua pilihan untuk menyajikan drama, bisa dalam bentuk pentas atau naskah. Kita sesuaikan dengan kondisi kita saat ini, di mana kita sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Maka nanti di akhir pembelajaran, anak-anak sekalian, hanya saya minta untuk menulis sebuah naskah drama. Adapun untuk tujuan pembelajaran, di sini ada dua yang harus dicapai. Yang pertama, memahami hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pementasan drama. Kemudian yang kedua, menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah. Nah, dua hal tersebutlah nanti yang akan kita bicarakan dalam proses pembelajaran kali ini. Selanjutnya, apa saja yang harus dipersiapkan dalam sebuah pementasan drama? Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah persiapan pemain. Dalam persiapan pemain ini ada 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pemilihan peran atau casting. Nanti ketika Anda membentuk sebuah kelompok pementasan drama, pastikan bahwa di dalam kelompok tersebut ada salah satu yang khusus ditugaskan menjadi sutradara. Nah, nanti sutradara ini akan menentukan peran dari setiap orang yang ada dalam kelompok tersebut. Dipastikan juga bahwa setiap orang itu mendapatkan peran yang tepat agar nanti ketika pentas betul-betul bisa maksimal penampilannya. Kemudian yang kedua, mempelajari naskah atau biasa disebut dengan proses reading. Di sini nanti setiap orang dalam kelompok pementasan drama itu membaca naskah secara keseluruhan, tujuannya untuk memahami alur cerita secara utuh, kemudian juga mempelajari karakter dari setiap tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Yang ketiga, berlatih mengucapkan dialog tokoh yang diperankan. Dalam hal ini biasanya diawali dengan berlatih mengucapkan dialog secara mandiri terlebih dahulu, kemudian setelah semuanya siap, baru dilatih secara berkelompok. Kemudian yang keempat, mengatur teknis pentas atau blocking. Ini sangat penting dalam persiapan pementasan drama. Dan ini menjadi tugas yang sangat penting untuk sutradara untuk mengatur melalui pintu mana para aktor nanti masuk ke atas panggung, kemudian ketika akan meninggalkan panggung keluar melalui pintu mana, itu ditentukan pada saat persiapan blocking. Termasuk posisi yang bagus untuk dilihat penonton ketika berperan di atas panggung itu juga nanti ditentukan pada proses persiapan ini, pada proses blocking. Kemudian yang terakhir, berlatih menghayati peran. Ini juga tidak kalah penting, karena kalau Anda betul-betul menghayati peran yang Anda mainkan,
maka nanti ketika Anda tampil di atas panggung, ekspresi yang keluar itu menjadi lebih natural dan suasana menjadi lebih hidup karena Anda betul-betul memahami karakter tokoh yang Anda perankan. Persiapan yang selanjutnya adalah persiapan kostum. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah para pemain memilih atau menentukan kostum yang sesuai. Dalam hal ini ketika Anda menentukan kostum yang akan digunakan dalam pementasan drama, itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tokoh di situ berperan sebagai apa. Nanti kostumnya menyesuaikan, misalnya tokoh A berperan sebagai pengemis, maka nanti kostumnya menyesuaikan. Tokoh B berperan sebagai pengusaha, kostumnya juga menyesuaikan seperti itu. Kemudian yang kedua, latar cerita. Latar ceritanya terutama latar tempat ya, latar tempat di mana peristiwa terjadi. Misalnya peristiwanya itu terjadi di sawah, nanti kostumnya menyesuaikan. Peristiwanya terjadi di mall, maka pakaian atau kostum orang yang sedang berada di mall itu pantasnya seperti apa, itu nanti menyesuaikan. Kemudian yang kedua, usahakan jangan sampai ada kostum yang tidak sesuai dengan tema drama atau karakter tokoh yang memerankannya. Ini nanti kalau sampai ada kostum yang tidak sesuai, ini nanti dampaknya akan mengurangi nilai keindahan atau nilai estetika dari pementasan drama tersebut secara keseluruhan. Walaupun mungkin terlihat sepele ya kostum, tetapi kostum ini sangat penting gunanya untuk memperkuat karakter dari setiap tokoh yang bermain dalam sebuah pementasan drama. Dengan kostum yang sesuai, maka karakter yang dimainkan itu akan semakin kuat dan semakin menarik untuk disaksikan oleh penonton. Yang selanjutnya adalah persiapan panggung. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam persiapan panggung. Yang pertama adalah panggung harus disiapkan sebaik-baiknya sesuai dengan tema dan latar cerita, terutama latar cerita. Ambil contoh misalnya tokoh A pada cerita tersebut sedang berada di pantai, maka penataan panggungnya harus betul-betul bisa menggambarkan suasana ketika seseorang berada di pantai. Demikian halnya ketika seorang tokoh misalnya diceritakan sedang berada di sebuah kantor, maka penataan panggungnya juga harus betul-betul menggambarkan suasana ketika seseorang sedang berada di kantor. Yang kedua, panggung juga dilengkapi dengan properti yang sesuai. Properti di sini artinya perlengkapan yang mendukung jalannya cerita. Ambil contoh seperti tadi, seorang tokoh sedang berada di kantor, maka properti yang diperlukan ketika seseorang itu berada di kantor apa saja? Misalnya harus ada laptop, harus ada meja, ada kursi, dan lain-lain sebagainya yang bisa menggambarkan bahwa tokoh tersebut sedang berada di kantor. Yang ketiga, dalam pentas yang sesungguhnya tata cahaya harus benar-benar bagus. Nah, ini menjadi alasan biasanya pentas drama itu dilaksanakan pada malam hari. Itu tujuannya untuk mengejar efek tata cahaya ya. Dengan tata cahaya yang bagus, maka nanti suasana yang tercipta ketika pementasan berlangsung itu menjadi semakin nyata dan penonton bisa membayangkan bagaimana suasana ketika peristiwa tersebut terjadi dalam cerita. Yang terakhir, tata suara atau sound system harus prima. Nah, tata suara dan atau sound system ini juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Karena dengan adanya tata suara itu semakin menghidupkan suasana dan pementasan drama itu menjadi semakin menarik. Yang selanjutnya terkait dengan tugas yang nanti harus Anda selesaikan, yaitu menulis naskah drama. Nah, dalam menulis naskah drama ada 2 cara yang dapat Anda terapkan. Yang pertama dengan cara mengembangkan karya yang sudah ada. Contoh, mengubah cerpen menjadi naskah drama.
Jadi nanti tinggal ditentukan Anda pernah membaca cerpen judulnya apa, kemudian cerpen yang tadinya dalam bentuk paragraf-paragraf Anda ubah ke dalam bentuk dialog-dialog yang nantinya dapat diucapkan oleh aktor-aktor yang akan berperan di atas panggung. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan menulis naskah drama berdasarkan originalitas ide dari Anda masing-masing. Yang nomor 2 ini sebenarnya yang sangat disarankan, tetapi karena ini baru pada tahap latihan, maka nanti Anda lebih saya arahkan untuk menerapkan cara yang pertama. Nanti akan saya tentukan karya yang harus Anda ubah menjadi naskah drama. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pokok bahasan yang kita bahas pada pembelajaran kali ini, yaitu menyajikan drama dalam bentuk naskah atau pentas. Di sini selanjutnya saya akan memberikan tugas untuk anak-anak sekalian. Tugasnya adalah bacalah cerpen berjudul Hukuman Manis Buat Arya yang ditulis oleh Lestari Danardana pada buku paket Anda halaman 251 sampai dengan 254. Kemudian selanjutnya Anda ubah cerpen tersebut menjadi sebuah naskah drama. Nah, untuk mengerjakan tugas ini ada beberapa catatan yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, ketika Anda menyusun naskah drama berdasarkan cerpen tersebut, perhatikan kelengkapan struktur teks drama yang terdiri dari prolog, orientasi, komplikasi, resolusi, dan epilog. Artinya unsur-unsur tersebut harus ada di dalam drama yang Anda susun. Yang kedua, pastikan terdapat tokoh, wawancang atau dialog, dan kramagung atau keterangan dialog pada naskah yang Anda buat nantinya. Kemudian yang terakhir, bagi anak-anak sekalian yang memiliki fasilitas laptop atau komputer, tugasnya diketik saja di Microsoft Word, kemudian nanti Anda kirimkan kepada saya melalui Google Classroom. Dan bagi anak-anak sekalian yang tidak memiliki fasilitas laptop atau komputer, seperti biasa saja, kerjakan tugas ini di buku latihan, kemudian hasilnya Anda foto, kemudian Anda kirimkan kepada saya melalui Google Classroom. Nah, demikian tugas yang saya berikan. Silakan dikerjakan, dan kalau sudah, silakan dikumpulkan. Mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya tetap menghimbau kepada kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu berada di rumah. Kemudian untuk tugas yang saya berikan jangan lupa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk tugas saya akan tunggu sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan. Demikian pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia sesi keempat pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.